Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara. Ketemu kembali dengan Kilamong Putro. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya akan melanjutkan keterangan saya tentang Gajah Mada, figur panutan Nusantara. Pemirsa dimanapun Anda berada, keterangan saya yang lalu, Gajah Mada dan Bayangkara Jayabaya telah mendatangi rumah Raden Cakradara, yaitu suami dari Sekar Kedaton Sri Gitarja. Dalam pertemuan itu akhirnya diperoleh beberapa keterangan-keterangan dan Gajah Mada tidak berhasil menemui seseorang, yaitu Pakering Suramurdo, yaitu paman dari Raden Cakradara. Kemudian Gajah Mada dan Bayangkara Jayabaya berpamitan. Setelah itu, setelah melangkah pergi dari rumah Raden Cakradara, kemudian Gajah Mada memberikan isyarat kepada Bayangkara Jayabaya. Wahai Dimas, perintahkan kepada anak buahmu supaya mengikuti langkah dari Cakradara. Kamu lihat, tadi dia melompat, entah pergi kemana. Kemungkinan saja dia pergi menuju ke kandang kuda. Baik Kakang, pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Bayangkara Jayabaya memberikan isyarat kepada anak buahnya untuk mengikuti langkah dari Raden Cakradara yang telah melompat. Kemungkinan saja melompatnya menuju ke kandang kuda, entah apa yang dicari. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian Gajah Mada dan Bayangkara Jayabaya kembali ke barak kesatrian, dan di sana sudah ada Gajah Enggon yang masih belum juga sadar. Setelah melihat keadaan dan bertanya kepada yang merawat, akhirnya Gajah Mada duduk berbaring dan kemudian Jayabaya mengatakan, "Wahai Kakang, sebaiknya Kakang istirahat untuk tidur, karena tugas-tugas besok lebih berat lagi. Kakang harus butuh istirahat." Dimas, benar, cuma pikiranku gak bisa untuk saya tidurkan. Masih terus saja mau berpikir untuk menghubung-hubungkan. Ternyata semuanya ini saling terkait. Tetapi Kakang butuh istirahat. Kakang orang penting. Kalau nanti Kakang jatuh sakit, semuanya berantakan. Baiklah kalau begitu. Kemudian dia menengok terlebih dahulu, yaitu Gajah Enggon yang masih tertidur, yang masih belum sadar. Kemudian berpesan kepada Nyai Lengger yang merawatnya, kalau ada apa-apa, minta saja kepada para prajurit yang berjaga. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Gajah Mada pun tidur. Pemirsa dimanapun Anda berada, Jayabaya selaku junior, orang yang dididik oleh Gajah Mada, merasa senang
karena Gajah Mada bisa tertidur. Kemudian dia menuju keluar dan melihat malam itu para sahabat-sahabatnya yang ada di luar yang sedang berjaga. Kemudian pemirsa, kita ikuti suasana pagi. Pagi-pagi Gajah Mada sudah terbangun. Kemudian dia berteriak-teriak memanggil Bayangkara Jayabaya. Kemudian bergegas Bayangkara Jayabaya menghadap. Ada apa, Kakang? Ini kemana? Gajah Anggon kok tidak ada? Kemudian Jayabaya dengan senyum, wahai Kakang, ketika Kakang tidur, maka ada utusan dari Ibu Ratu Gayatri agar memindahkan Gajah Enggon menuju ke istana berserta dengan Nyai Lengger supaya dirawat di tempat yang nyaman, sehingga Nyai Lengger sendiri di dalam merawatnya juga merasa nyaman, dan Ibu Suri sewaktu-waktu bisa melihat, dan Ibu Ratu yang lain, dan Ibu Gayatri juga bisa melihat sewaktu-waktu, serta Diawiyah dan Sri Gitarja juga bisa menjenguk secara rutin, secara terus-menerus, karena bagaimanapun kata Ratu Gayatri, Gajah Anggon harus diselamatkan. Orang ini banyak berjasa. Mengapa tidak membangunkan saya? Mohon maaf, Kakang, aku yang memerintahkan kepada para prajurit. Bahkan saya ancam, kalau berisik sampai Kakang Gajah Mada bangun, kamu akan saya hukum. Karena saya tahu betapa berat beban yang Kakang pikul, sehingga Kakang harus istirahat. Jangan ada yang mengganggu. Begitulah, Kakang. Baiklah kalau begitu. Tapi bagaimana sekarang keadaannya di sana? Sudah aku lihat, sudah aku jenguk. Keadaannya masih tetap belum berubah, Kakang. Yaitu Kakang Gajah Anggon masih dalam keadaan tergeletak, tidak berdaya. Tapi ada perkembangan sedikit. Tangannya sudah mulai bergerak-gerak, tapi kesadarannya masih belum. Dan Nyai Lengger terus memasukkan makanan supaya badannya kemasukan nutrisi sehingga ada kekuatan. Baiklah kalau begitu, pemirsa dimanapun Anda berada, setelah Gajah Mada mandi, belum lagi berpakaian, belum selesai berdandan, sudah menunggu, yaitu Gagak Bongol yang ada di luar untuk ingin bertemu dengan Patih Gajah Mada. Kemudian setelah Gajah Mada selesai berbusana, barulah diantar oleh Bayangkara Jayabaya, ditemani Gagak Bongol untuk masuk bersama menghadap kepada Gajah Mada. Kemudian disapanya, wahai Dimas, Gagak Bongol, pagi-pagi benar kamu sudah menghadap. Bagaimana tugasmu semalam? Apakah sudah kamu laksanakan dengan baik? Sudah ketemu dengan Nyai Tanca? Benar, Kakang. Saya sudah bertemu dengan Nyai Tanca. Kemudian dia
mengaku tidak mengenal siapa itu Pakering Suramurdo. Dia tidak kenal sama sekali. Dia juga mengaku tidak kenal Rangsang Kumudo itu siapa. Sehingga pada saat itu terjadi jalan buntu karena tidak ada yang harus dibicarakan lagi. Tiba-tiba Kakang, aku melihat ada sebuah lukisan yang terpampang di dinding. Lukisan itu bulatan, kemudian dilingkari oleh seekor ular. Setelah itu, saya tanya kepada Nyai Tanca, "Wahai Nyai Tanca, itu lukisan apa?" Kemudian Nyai Tanca mengatakan bahwa yang melukis itu adalah aku. Berarti yang melukis adalah Nyai Tanca. Kemudian lukisan itu sepertinya sebuah lambang. Apakah itu benar, Nyai Tanca? Apa itu maksudnya? Wahai Kakang Gagak Bongol, kakak dengan saya kan sudah kenal lama. Kakak dengan suami saya, yaitu Ratanca, juga sudah kenal lama. Masa kakak tidak mengerti bahwa saya juga seorang seniman? Saya juga seorang pelukis. Saya juga senang bermain peran. Iya, kalau kamu mungkin sudah mengerti makna dari lukisan itu, tapi aku kan belum mengerti. Bisakah kamu memberikan penjelasan kepada saya apa itu maknanya? Kakang, bulatan itu adalah buah maja. Buah maja yang dililit oleh seekor ular. Itu maknanya, maja itu adalah Majapahit. Sedangkan ular di sini itu menunjukkan sebuah rencana-rencana untuk melilit Majapahit. Itu maksudnya. Maksudnya apa melilit Majapahit? Maksudnya adalah melilit ini adalah persoalan-persoalan, masalah-masalah. Banyak sekali di Majapahit ini permasalahan. Oleh sebab itu saya gambarkan bahwa Majapahit itu penuh dengan masalah. Oh begitu. Baiklah kalau begitu, tapi sekali lagi, apakah benar kamu tidak mengenal orang yang namanya Pakering Suramurdo dan orang yang namanya Rangsang Kumudo itu? Saya tidak kenal sama sekali, Kakang, dua nama itu. Baiklah kalau begitu aku berpamitan. Begitulah Kakang, ketika saya menemui Nyai Tanca, sehingga saya berkesimpulan, saya yakin bahwa apa kejadian-kejadian selama ini itu ada kaitannya dengan Nyai Tanca. Gajah Mada kemudian diam dan menundukkan kepala. Dia berpikir. Tiba-tiba bertanya, kira-kira menurut kamu, apa ya kaitannya dengan gambar itu? Kaitannya adalah, Kakang harus tahu, mungkin Kakang juga sudah tahu mungkin, setiap korban-korban yang selama ini kita periksa, kalau tidak di telapak tangannya itu ada cap yang berbentuk lingkaran, kemudian ada garis yang melingkar di tengah-tengah lingkaran itu, kalau tidak di telapak tangan, mungkin ada di bagian lain, misalnya di bagian bahunya,
atau di bagian mana? Itu ada kan? Nah, ini kemungkinan yang dimaksudkan lingkaran dan garis tadi itu adalah gambar yang seperti saya lihat di dindingnya kain yang tertempel di dinding Nyai Tanca itu. Cuma itu yang saya maksudkan. Cuma hubungannya bagaimana? Ini yang harus kita teliti. Baiklah, kalau begitu laporanmu saya terima, dan nanti kita coba untuk menelaah dan meneliti lebih lanjut apakah memang benar dugaanmu itu bahwa gambar-gambar yang ada di setiap korban itu ada hubungannya dengan gambar yang ada di dinding kain yang ditempelkan di dinding rumahnya Ratanca. Baik Kakang, terima kasih. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian seperti biasanya Gajah Mada kemudian mencoba untuk berjalan. Tiba-tiba dia melihat ada seseorang yang duduk di depan rumah. Sepertinya dia melamun. Dan itu bukan sembarang orang. Dia adalah Diawiyah. Akhirnya Gajah Mada menyempatkan untuk mampir ke rumah itu. Kemudian disapanya. Dan Diawiyah juga menyambutnya dengan baik. Kemudian Gajah Mada bertanya, "Wahai Putri Kedaton, ada apa pagi-pagi duduk di depan rumah?" Kemudian tampak wajah begitu murung. "Loh, ini apa ini? Kok ada pohon buah-buah mangga berserakan? Kemudian ada kotak." Kemudian dibuka oleh Gajah Mada kotak itu. Gajah Mada terkejut karena di dalam kotak itu ada 3 ular, tapi sudah mati. Kemudian Diawiyah ditanya, "Ini apa artinya?" Akhirnya dia lihat mengatakan, "Wahai Patih Gajah Mada, pagi-pagi tadi itu ada seseorang yang memberikan hadiah, kado berupa kotak ini. Kemudian kotak ini saya buka. Ternyata isinya adalah mangga. Dan mangga ini setelah saya keluarkan, di dalamnya ada ular. Betapa terkejutnya. Untung ularnya sudah mati." Kemudian apakah Tuan Putri sendiri yang menerima dari orang yang memberi tadi? Tidak. Tapi pembantu saya. Coba sekarang panggil. Akhirnya pembantunya tadi dipanggil. "Kamu yang menerima hadiah ini dari seseorang?" "Benar, Gusti Patih, saya yang menerima." "Coba sebutkan ciri-ciri orang yang memberikan kotak ini kepada kamu." "Kalau saya disuruh mengingat-ingat menyebutkan, sepertinya tidak bisa, Gusti. Tetapi kalau Anda kata ketemu orangnya, saya bisa melihat ciri-cirinya." Langsung Gajah Mada marah, dibentak orang itu. "Kamu saya suruh menyebutkan ciri-cirinya. Coba kami ingat sekali lagi." "Mohon ampun, Gusti. Orangnya yang datang ke sini itu naik kuda. Kudanya besar. Warnanya hitam, agak coklat. Kemudian orang ini menunggang di atas kuda. Tapi aneh, orang ini sambil menggendong anak. Untuk laki-laki dan perempuan itu saya masih samar. Kalau saya melihat sepintas seperti laki-laki, tetapi sepintas juga seperti perempuan." Nah, kemudian memberikan kotak ini
kepada saya. Kemudian dia mengatakan, berikan kepada tuan putrimu, suruh makan mangga-mangga ini, biar digigit ular. Seperti itu Gusti Patih yang saya bisa mengatakan. Selebihnya saya masih belum ingat. Baiklah kalau begitu. Sekarang kotak-kotak ini kamu bersihkan, kemudian kamu buang. Baiklah Gusti, terima kasih. Dan Gusti Putri, saya mohon izin, saya akan melanjutkan perjalanan. Baiklah, terima kasih Patih. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian Patih Gajah Mada kembali ke barat. Dia berpikir, apa ini yang dimaksud? Apakah orang yang penunggang kuda itu adalah seorang wanita yang selama ini semalam kita cari, atau orang lain? Kemudian apakah ada hubungan antara Pakring Suramurdo dengan Rangsang Kumudo? Apakah mereka berdiri sendiri-sendiri, atau mereka ini merupakan satu kelompok? Apakah mereka satu jaringan? Pemirsa dimanapun Anda berada, Gajah Mada masih belum bisa menemukan teka-teki itu. Di tempat lain, pemirsa, pagi itu ada seorang wanita juga yang berjalan dan dilihat oleh Hamangkubumi Aryotada. Dia melihat, kenapa Gusti Putri Srigitarja tidak biasanya dia berpakaian seperti itu? Dia mau kemana? Maka diamati saja oleh Hamangkubumi Aryotada. Ternyata Srigitarja, yaitu putri dari Raja Gayatri ini, menemui Hamangkubumi Aryotada. Kemudian dipersilakan masuk. Kemudian diajak berbicara. Ada apa? Gusti Putri pagi-pagi seperti ini. Kemudian dandanan putri tidak seperti biasanya. Ada apa? Mohon maaf Paman, memang aku sengaja berpakaian seperti ini supaya saya tidak menjadi perhatian, biar disangka orang biasa. Oh begitu. Kemudian ada apa? Paman, saya ingin bertanya, kira-kira Ibunda Gayatri itu memilih siapa yang akan dijadikan raja? Saya atau dia? Adikku, yaitu dia Huyat. Kalau berdasarkan aturan, mestinya kamu yang dipilih menjadi raja, karena kamu yang tertua. Seperti itu. Dan itu mungkin akan dilakukan oleh ibumu. Jadi aku yang akan menjadi raja. Iya, memangnya kenapa? Kanjeng Putri, ayo ngomong saja. Begini Paman, saya ragu-ragu untuk menjadi raja. Masalahnya apa? Semalam Gajah Mada Patih Daha datang ke rumah saya, kemudian bertemu dengan suami saya. Saya mendengarkan langsung pembicaraan itu. Kesimpulannya adalah bahwa suami saya ini, Cakradara ini, memiliki seorang paman namanya Rangsang Kumuda. Saya ulang, yaitu Pakring Suramurdo, Paman. Kemudian Pakring Suramurdo ini, setelah saya dengarkan, ini ternyata merupakan otak dari semuanya ini. Dia yang merencanakan semua pembunuhan-pembunuhan ini adalah dia. Betapa terkejutnya yang namanya Hamangkubumi Patih Aryotada. Jadi, benarkah seperti itu? Benar, Paman. Oleh sebab itu, Paman, usulkan kepada Ibunda agar jangan saya yang menjadi raja. Biar adik saya saja, dia lihat saja.
yang menjadi raja. Begitulah paman, saya datang pagi-pagi seperti ini, keperluan saya hanya itu. Tolong paman. Baiklah, nanti akan saya pikirkan Gusti Putri. Pemirsa dimanapun Anda berada, Aryo Tadah setelah ditinggal oleh Gusti Putri Sri Gitarja berpikir, selalu begini. Setiap pergantian raja, setiap pergantian pemimpin, selalu terjadi hawa yang panas. Singosari telah memberikan contoh, selalu panas. Sekarang merembak ke Majapahit. Setiap pemilihan selalu menimbulkan korban. Semoga semuanya bisa teratasi dengan baik. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutannya cerita ini? Apakah mampu Patih Gajah Mada merangkai semua permasalahan ini dan memecahkan teka-teki ini, kemudian bisa mengatasi dengan baik? Oleh sebab itu, ikuti terus cerita saya dan jangan lupa berikan saya like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara. Sampai ketemu pada episode selanjutnya.